Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, publikasi, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini, mari kita mempelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan manual dalam analisis uji T tidak berpasangan ketika jumlah sampel dari kedua kelompok yang kita bandingkan berbeda. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bersama bagaimana caranya melakukan analisis uji T tidak berpasangan ketika kedua kelompok memiliki jumlah sampel yang sama. Nah, ketika jumlah sampelnya berbeda, maka ada perbedaan formula yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Oke, langsung saja kita pelajari contohnya. Misalkan kita memiliki dua kelas, kelas A dengan kelas B. Nah, kelas A ini kebetulan hanya terdiri atas 4 orang, sedangkan kelas B terdiri atas 5 orang. Misalkan saja seperti itu ya. Karena kalau penelitian sebenarnya tidak mungkin satu kelas hanya terdiri atas 4 atau 5 orang saja. Oke, di kedua kelas tersebut kita berikan tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajarnya ini rentangan skornya dari 0 hingga 10. Ketika siswa mendapatkan nilai 0, artinya dia tidak dapat menjawab keseluruhan soal. Atau seluruh jawabannya salah di setiap item soal yang ditanyakan. Ketika seseorang atau siswa mendapatkan skor 10, artinya seluruh jawabannya tepat. Kemudian kita ingin bandingkan apakah kedua kelas ini memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Maka kita bisa menggunakan uji T tidak berpasangan. Dan sama seperti perhitungan-perhitungan sebelumnya, kita harus mencari terlebih dahulu T hitungnya, kemudian kita lihat T tabelnya. Setelah itu kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Ketika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Alias dalam artian lain, kedua kelas ini memiliki skor hasil belajar yang berbeda signifikan. Namun sebaliknya, bila T hitungnya kurang dari T tabel, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan alias H0-nya gagal ditolak. Sekarang mari kita lihat bagaimana formula T hitung yang harus kita gunakan ketika kita membandingkan dua kelompok dengan jumlah sampel yang berbeda. Nah, ini rumusnya. Agak panjang ya bila dibandingkan dengan T hitung ketika kita membandingkan dua kelompok yang sampelnya sama. Pembilangnya sama, yaitu rata kelompok A dikurangi rata kelompok B. Di T hitung ketika kita membandingkan dua kelompok yang jumlah sampelnya sama-sama. Atasnya juga A bar dikurangi B bar atau rata kelompok A dikurangi rata kelompok B. Nah, penyebutnya ini yang berbeda. Kalau kemarin ketika kita belajar membandingkan dua kelompok yang sampelnya sama, T tabel penyebutnya di sini hanyalah KT atau varian dari kelompok A dikurangi varian dari kelompok B. Sedangkan kalau di sini bisa kita lihat NA dikurangi 1, NA itu jumlah dari kelompok A, jumlah sampel kelompok A ya ini, dikurangi 1, alias ini DB dari kelompok A. Kemudian KT atau varian dari kelompok A. Ditambah NB dikurangi 1. NB itu jumlah sampel di kelompok B atau kelas B dikurangi 1. Alias ini sebetulnya adalah DB dari kelompok B. Kemudian ini varians dari kelompok B. Dibagi NA dikurangi 1 plus NB dikurangi 1. Jumlah siswa atau jumlah sampel di kelas A dikurangi 1 ditambah jumlah siswa di kelas B dikurangi 1. Alias ini DB di kelas A ditambah DB di kelas B. Kemudian dikali ini seper NA plus seper NB. Seper jumlah siswa atau sampel di kelompok A ditambah seper jumlah siswa di kelompok B. Agak panjang ya, nanti kita lihat bagaimana cara memasukkan angka-angkanya agar kita tahu bagaimana caranya menggunakan formula ini.
Sama seperti di video sebelumnya, mari kita bagi terlebih dahulu. Kita kerjakan yang gampang dulu. Jadinya kita tidak mengerjakan secara keseluruhan terlebih dahulu, tetapi kita bagi. Nah, yang paling mudah adalah kita menyelesaikan pembilangnya terlebih dahulu, yaitu A-bar dikurangi B-bar. Rerata kelas A dikurangi rerata kelas B. Gampang saja ya. Langsung kita lihat, kita hitung rerata kelas A dikurangi rerata kelas B. Cara menghitung rata, kita jumlahkan keseluruhan item atau skor di kelas tersebut, kemudian kita bagi jumlah itemnya. Kita bagi dengan jumlah itemnya, alias kita bagi dengan jumlah sampel yang ada di kelas tersebut. Kalau kita mencari rata A, ya sudah, tinggal kita tambahkan saja. Ini ya, ini kita tambahkan angka-angka ini, 6 plus 5 plus 4, 6 plus 5 plus 6 plus 6. Jumlah sampelnya atau jumlah siswanya ada 4. Jadinya 6 plus 5 plus 6 plus 6 dibagi 4. Kemudian rata B. Kita jumlahkan semua item ini, kemudian kita bagi dengan jumlah itemnya. 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10. Kemudian dibagi 5. Sehingga di sini hasilnya adalah jumlah 6 plus 5 plus 6 plus 6 adalah 23. Sedangkan 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10 adalah 42. Kemudian ini dibagi 4, ini dibagi 5. Sehingga rata kelas A didapatkan 5,75. Sedangkan rata kelas B adalah 8,4. Nah, 5,75 dikurangi 8,4 adalah sebesar negatif 2,65. Di sini kita cari selisihnya, jadinya meskipun ada tanda negatif tidak masalah. Sampai tahapan ini kita sudah mendapatkan angka untuk pembilang. Nah, sekarang kita hitung penyebutnya. Karena penyebutnya komponennya banyak, mari kita hitung yang komponen yang membutuhkan perhitungan paling kompleks terlebih dahulu. Yaitu kita mencari ini, varians dari kelas A dan varians dari kelas B. Kalau kita sudah menemukan varian dari kelas A dan varian dari kelas B, nanti kita baru tambahkan atau kalikan dengan DB-DB di sini. Oke, sekarang mari kita cari varian dari kelas A terlebih dahulu. Nah, ini ya. SA kuadrat atau ini dinamakan simbol varians dari kelas A. Nah, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, cara kita mencari varians formulanya adalah JK dibagi DB. Sehingga di sini kita mencari JK, jumlah kuadrat dari kelas A, dibagi jumlah sampel di kelas A dikurangi 1. Ingat ya, jumlah sampel dikurangi 1 itu kan sebetulnya DB. JK sendiri rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurangi FK. FK itu sigma X dikuadratkan dibagi N. Ingat perbedaannya, di sini sigma X kuadrat, sedangkan yang di sini sigma X yang dikuadratkan. Apa bedanya? Kalau sigma X kuadrat kita kuadratkan terlebih dahulu item-item skor secara individu, baru nanti dijumlahkan. Kalau sigma X dalam kurung kemudian dikuadratkan, kita jumlahkan keseluruhan item, nah jumlahnya itu tadi yang kita kuadratkan. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Nah, seperti ini. Sigma X kuadrat. Sehingga kita kuadratkan item-item skor di kelas A. 6 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat plus 6 kuadrat. Dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Jadinya kita hitung jumlahnya terlebih dahulu. 6 plus 5 plus 6 plus 6 adalah 23. Nah, 23 ini yang dikuadratkan. Kemudian dibagi N. Nah, di sini jumlah siswa di kelas A adalah 4. Sehingga dibagi 4. Dibagi lagi NA dikurangi 1. Jumlah sampel di kelas A dikurangi 1. 4 dikurangi 1. Sekarang tinggal kita kuadratkan. 6 kuadrat sama dengan 36. 5 kuadrat sama dengan 25. 6 kuadrat sama dengan 36 dan 6 kuadrat juga sama dengan 36. Kemudian di sini ada 23 kuadrat. Nah, 23 kuadrat adalah 529. Kemudian tetap dibagi 4, kemudian keseluruhannya nanti dibagi 3.
Hasil penjumlahannya 36 plus 25 plus 36 plus 36 adalah 133. Dikurangi 529 dibagi 4 yaitu sebesar 132,25 dibagi 3. 133 dikurangi 132,25 adalah sebesar 0,75. Kemudian dibagi 3 sama dengan 0,25. Nah, 0,25 inilah yang merupakan varians dari kelas A. Varians dari kelas A sudah kita temukan. Sekarang mari kita hitung varians dari kelas B. Sama rumusnya, jumlah kuadrat kelas B dibagi NB dikurangi 1. Mohon maaf ini bukan NA ya, tapi NB. Nah, JKB-nya sendiri adalah sigma X kuadrat dikurangi FK. FK adalah sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah ini yang betul ya, NB dikurangi 1. Caranya sama dengan seperti ketika kita mencari varians dari kelas A. Tinggal kita masukkan lagi sigma X kuadrat, maka kita kuadratkan item-item skor di kelas A secara individu terlebih dahulu. 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini kuadratnya hilang ya. Ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini sigma X dikuadratkan. Maka ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 8 plus 9 plus 7 plus 8 plus 10 sama dengan 42. Nah 42 ini yang nanti dikuadratkan. Dibagi N. N adalah jumlah siswa di kelas B. Ada 5. Per DB. DB itu NB dikurangi 1. 5 dikurangi 1. Nah, sekarang kita kuadratkan. 8 kuadrat 64. 9 kuadrat 81. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat 64. 10 kuadrat 100. 42 kuadrat sendiri sama dengan 1764. Kemudian tetap dibagi 5, nanti keseluruhannya dibagi 4. Kita jumlahkan ya. 64 plus 81 plus 49 plus 64 plus 100 sama dengan 358. Sedangkan 1764 dibagi 5 adalah sebesar 352,8. Kemudian tetap dibagi 4. 358 dikurangi 352,8 sama dengan 5,2. 5,2 dibagi 4 adalah sebesar 1,3. Nah, angka 1,3 inilah yang merupakan varians dari kelas B. Sekarang kita sudah menemukan varians dari kelas A dan varian di kelas B. Dan sebelumnya kita sudah menghitung selisih antara rata kelas A dan rata kelas B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke formula T hitung ini. Nah, ini ya. Selisih antara kelas A dan kelas B adalah 2,65 sehingga kita masukkan ke sini. Kemudian di sini NA dikurangi 1, jumlah sampel di kelas A dikurangi 1, 4 dikurangi 1. Kemudian varians dari kelas A sudah kita temukan, kita masukkan di sini 0,25. Ditambah NB dikurangi 1. Jumlah sampel di kelas B 5 dikurangi 1. Varians dari kelas B sebesar 1,3. Sehingga di sini kita tuliskan 1,3. Dibagi NA dikurangi 1, 4 dikurangi 1, ditambah NB dikurangi 1. 5 dikurangi 1. Kemudian dikalikan 1/NA plus 1/NB. 1/4 plus 1/5. Nah, hasilnya 4 dikurangi 1 adalah 3. Kemudian di sini 5 dikurangi 1 adalah 4. Sehingga di sini 3 dikali 0,25 ditambah 4 dikali 1,3. Bawahnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 1/4, 1 dibagi 4 itu sama dengan 0,25. 1/5, 1 dibagi 5 sama dengan 0,20. Sehingga di sini hasilnya atasnya tetap 2,65 dibagi akar 3 kali 0,25 sama dengan 0,75. 4 dikali 1,3 sama dengan 5,2. 3 plus 4 sama dengan 7. 0,25 plus 0,20 sama dengan 0,45.
sama dengan tetap atasnya 2,65 dibagi akar 0,75 tambah 5,2 sama dengan 5,95. Dibagi 7, kemudian nanti hasil pembagiannya dikali 0,45. Nah, di sini hasilnya adalah 5,95 dibagi 7 sama dengan 0,85. Sehingga 0,85 dikali 0,45 sama dengan 0,3825. Akar dari 0,3825 sama dengan 0,61847. Terakhir, perlu kita bagi ya, 2,65 dibagi 0,61847 adalah sebesar 4,285. Nah, angka 4,0285 inilah yang merupakan T hitung yang kita cari-cari tadi. T hitung sudah kita dapatkan, sekarang kita bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel yang kita cari adalah T tabel di tingkat kepercayaan 0,05 yang DB-nya 7. Nah, DB7 ini dari mana? Dari DB kelas A ditambah DB kelas B. DB kelas A, NA dikurangi 1, 4 dikurangi 1 ya. DB kelas B, NB dikurangi 1. 5 dikurangi 1, sama seperti yang di sini. Ya, jadinya 4 dikurangi 1 itu 3, 5 dikurangi 1 itu 4, 3 plus 4 sama dengan 7. Nah, T tabel dari DB7 adalah sebesar 2,365. Kemudian kita bandingkan, T hitungnya sebesar 4,285, T tabelnya 2,365. T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga dapat disimpulkan H0-nya ditolak. Alias ada perbedaan signifikan hasil belajar antara kelas A dengan kelas B. Dari manakah angka 2,365 ini? Kita lihat dari tabel T. Tabel T bisa kita download ya di Google banyak. Kemudian cara membacanya tadi kita menentukan ya level kepercayaan dari penelitian kita adalah sebesar 0,05. Kenapa 0,05 nanti kita bahas di video yang lain. Kemudian DB-nya, DB itu derajat bebas, bahasa Inggrisnya degree of freedom. DB-nya adalah 7. Lalu kita tarik saja. Ditemukan 2,36462 atau kita bulatkan 2,365. T tabelnya tadi lebih kecil daripada T hitung. Karena T hitungnya lebih besar, maka H0-nya ditolak. Sehingga ada perbedaan signifikan di antara dua kelas yang kita bandingkan. Ya, demikian bagaimana cara kita menghitung secara manual analisis uji T tidak berpasangan ketika jumlah sampel tidak sama. Di video selanjutnya mari kita pelajari cara menghitung uji T tidak berpasangan ketika variansnya berbeda signifikan. Sehingga di video ini kita anggap varians dua kelompok ini sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.